warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Lestari. Saya dari kelas 3E dengan NIM 2186206011. Judul artikel saya yaitu peningkatan kompetensi mengembangkan RPP melalui lesson studi bagi guru SD laboratorium. Nama penulisnya itu Herdianto DS Supriyanto dari Jurnal Pendidikan. Lesson studi ini adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Dalam implementasinya, lesson studi terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, plan atau perencanaan, yang kedua, do atau melaksanakan, dan 3, si merefleksi. Seluruh guru harus terlibat langsung dalam tahapan lesson studi ini. Keikutsertaan seluruh guru ini penting karena terlibat dalam seluruh tahapan, maka dalam diri mereka akan terbentuk kolaborasi kerja yang optimal. Temuan penelitian lain yang senada dengan temuan ini adalah penelitian dari Dionysius 2017 yang mengatakan bahwa lesson studi membantu guru dalam hal merancang program pembelajaran RPP yang berkualitas. Alasan lain yang menguatkan pemilihan alternatif ini ialah pernyataan Lewis tahun 2002 dengan Susilo et al. 2011 terkait dengan pembinaan guru untuk meningkatkan kompetensi guru yang merancang RPP yang mengatakan bahwa lesson studi memberikan sumbangan 8 pengalaman pengembangan profesional guru. Salah satunya adalah poin 5 yang menyatakan memberi pengalaman merancang pembelajaran secara kolaboratif. Melalui lesson studi ini, semua guru diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan menyusun RPP sesuai dengan nama dan kelas pembelajaran yang diampunya. Inilah kerangka berpikir yang dijadikan landasan untuk merencanakan penelitian tindakan sekolah di SD Laboratorium UM Kota Blitar. Dari kerangka berpikir ini, tujuan dilaksanakannya PTS adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan kompetensi guru. Dalam yang pertama, menganalisis KD, yang kedua, menjabarkan KD, yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan indikatornya, yang keempat, merancang penilaian berdasarkan rumusan tujuan pembelajarannya. Yang kelima, mengembangkan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang keenam, memilih media. Yang ketujuh, memilih sumber belajar. Yang kedelapan, merancang pendahuluan pembelajaran. Yang kesembilan, merancang kegiatan inti pembelajaran. Yang kesepuluh, merancang kegiatan menutup atau akhir pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus pertama, menyiapkan jadwal dan materi untuk workshop, mengembangkan RPP melalui lesson studi. Yang kedua, menyusun instrumen PTS berupa tabel kerja 1-5. Tabel-tabel kerja tersebut guna untuk mengumpulkan data kompetensi guru dari aspek-aspek. Dan yang ketiga, menyiapkan instrumen yang telah RPP hasil dari PTS. Dan yang keempat, menyiapkan buku catatan lapangan terkait pernyataan lesson studi. Hasil dan pembahasan penelitian tindakan sekolah siklus pertama.
Pelaksanaan lesson studi pada PT siklus pertama berjalan sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap lesson studi. Kegiatan yang dilakukan oleh subjek pada tahap plan adalah diskusi dalam kelompok kecil berdasarkan kelas yang diampu dan berdasarkan pelajaran yang diampu. Pengerjaan semua tugas pada tahap plan didampingi oleh peneliti. Selanjutnya, setiap tabel kerja hasil penelitian vertifikasi oleh peneliti. Jika masih ditemukan kekurangan, maka kepada subjek diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan saran. Kegiatan subjek pada tahap plan di diskusi pertama berlangsung secara sangat lancar. Sesuai subjek PTS, tampak terlihat aktif dalam diskusi. Pelaksanaan tahap 2 adalah merangkai secara individual semua hasil kerja pada tahap plan menjadi sebuah RPP yang utuh. RPP yang telah jadi ditindaklanjuti ke tahap C atau refleksi. Setiap subjek melaksanakan tahap 2 siklus pertama dengan penuh antusias dan lancar, namun pada tahap 2 terdapat yang ketiga subjek yang menyelesaikan tugas yang tidak tepat waktu. Kompetensi menganalisis KD merupakan syarat penting untuk dipenuhi agar pembelajaran dapat mencapai kompetensi minimal yang disyaratkan oleh KD. KD itu sendiri merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik secara nasional untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Artinya bahwa materi pembelajaran yang tersurat dan yang tersirat dalam KD tersebut merupakan batas minimal dari kompetensi yang harus dicapai oleh semua peserta didik di seluruh wilayah tanah air tanpa perkecualian. Berdasarkan pengertian KD tersebut, maka guru haruslah memiliki kompetensi memaknai atau menganalisis dengan baik statement dari setiap KD agar pembelajaran sesuai dengan pesan yang tersurat maupun yang tersirat dalam KD tersebut. Jadi simpulannya adalah lesson studi sebagai model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar, mampu meningkatkan kompetensi guru SD, laboratorium UM Blitar dalam mengembangkan RPP sebesar 24 poin. Dari capaian skor rata di siklus 1 sebesar 68 dengan nilai cukup, meningkatkan menjadi skor 80 dengan nilai baik. Setiap RPP terdiri dari 10 subkomponen, masing-masing komponen dari komponen ke-1 sampai ke-10 dikembangkan secara berurutan dimulai menganalisis KD sampai dengan memilih media pembelajaran sehingga menghasilkan satu RPP yang utuh, siap digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hasil analisis KD yang tepat menentukan tingkat kesesuaian rumusan indikator yang pembelajaran yang tepat berdampak pada ketetapan langkah pembelajaran dalam kegiatan inti untuk mengantarkan siswa melakukan aktivitas pembelajaran yang ideal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi acuan merancang alat penilaian dari aspek kognitif dan keterampilan sebagai alat ukur pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi simpulannya adalah lesson studi sebagai model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan
berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.